Simak seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran hebat melanda bangunan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Akibat kebakaran, puluhan ruangan hangus dilalap api. Seorang suami di Bintan tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara sadis. Pembunuhan dipicu karena rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi cekcok. Sebuah rumah tempat pengoplosan gas LPG bersubsidi di Pekanbaru digerebek polisi. 2 tersangka ditangkap. Sebuah rumah tempat pengoplosan gas LPG bersubsidi digerebek polisi di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Pekanbaru Riau. 2 tersangka ditangkap saat melakukan pengoplosan gas dari tabung 3 kg yang bersubsidi ke tabung 12 kg yang tidak subsidi. Pengoplosan dilakukan untuk meraup keuntungan karena harga gas tabung 12 kg jauh lebih mahal. Modus tersangka menyamar sebagai agen penyaluran gas bersubsidi, namun dioplos menjadi gas non-subsidi. Menurut Ketua RT setempat, tersangka sudah beroperasi sebagai agen gas bersubsidi sejak 4 tahun terakhir. Warga tidak mengira tersangka melakukan aktivitas ilegal dengan mengoplos. Diduga pelaku mengoplos sebagian jatah warga dan sebagian lainnya tetap disalurkan. Kalau di tempat Denny ini saya tidak tahu. Selama ini memang tidak pernah, karena dari mobil truk itu, dari distributornya langsung aja ke gudang ini disimpan oleh Denny itu. Langsung disalurkan ke masyarakat. Jadi selama ini saya bergaul dengan Denny, saya tidak pernah melihat si Denny-nya melaksanakan pengoplosan ini. Guna penyelidikan, petugas menyita barang bukti berupa alat pengoplosan dan sejumlah tabung gas 3 kg dan 12 kg. Untuk saat ini yang sudah kita lihat ada 3 orang, kemudian barang bukti sementara kita lakukan penghitungan. Saat ini untuk 3 orang sedang lakukan pemeriksaan, nanti kita akan lakukan rilis lebih lanjut setelah lakukan pemeriksaan. Polda Riau masih mengembangkan kasus untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam pengoplosan gas bersubsidi tersebut. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Sejumlah murid sekolah dasar menolak makanan bergizi gratis dan memilih masakan dari orang tua untuk disantap di sekolah di Pekanbaru Riau. Salah satunya di SD Negeri 109, beberapa murid tidak mau menerima makanan bergizi gratis, namun sebagian murid lain tetap menyantap dengan lahap. Beberapa ompreng MBG terlihat masih utuh karena tidak dimakan oleh sejumlah murid. Penolakan MBG dipicu kasus keracunan dan makanan basi yang dialami oleh sejumlah sekolah lain. Selain kasus keracunan, sebagian murid menolak karena tidak berselera dengan menu makanan. Kepala SD Negeri 109 mengatakan penolakan makanan bergizi gratis juga datang dari sejumlah wali murid. Keracunan, tapi yang menolak mungkin seperti Bu, jangan dikasih anak kita ya Bu, dia tidak berbicara masalah keracunan. Oke. Jadi hanya itu Pak, sebatas komunikasi dia sama ibu gurunya, tapi itu nggak banyak. Itu batas 2 orang, atau ada yang anak tidak hadir, nah seperti itu Pak. Itu ajanya Pak. Kalau kelas tinggi tidak ada. Mungkin Bapak boleh cek ke wali kelas ya Pak, ya lebih tahunya Bu. Jam berapa MPG datang ke sini Bu, ke sekolah? Kalau tadi dia setiap harinya pagi Pak, biasanya 8:30 atau jam 9. Tadi agak cepat Pak, kayaknya sepertinya jam 8. Beberapa orang wali murid minta ke pihak sekolah supaya anak mereka tidak diberi MBG. Meski mendapat penolakan dari sejumlah wali murid, namun program MBG di sekolah ini tetap berjalan.
Jumlah murid penerima manfaat yakni sebanyak 440 orang yang disalurkan setiap hari. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pengesahan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tidak dihadiri Bupati menimbulkan polemik di tengah masyarakat di Kampar Riau. Sejak penyampaian nota keuangan berupa kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS hingga pengesahan perubahan APBD 2025 dinilai janggal. Nota keuangan berupa KUA dan PPAS disampaikan pihak pemerintah ke DPRD dalam sidang paripurna yang berlangsung hanya disampaikan oleh Wakil Bupati. Sidang paripurna mulai menyerahkan nota keuangan KUA PPAS perubahan APBD 2025 hingga pengesahannya dihadiri oleh Wakil Bupati. Ahli hukum dari Universitas Lancang Kuning mengatakan, jika Bupati tidak hadir dalam pembahasan dan penandatanganan KUA PPAS, bisa muncul multitafsir terhadap legalitas dan keabsahan dokumen tersebut. Jadi KUA PPAS itu adalah merupakan dua dokumen penting, ya. Dua dokumen penting yang tentunya keterlibatan kepala daerah, ya, terutama bupati, itu harus menjadi dasar pemikiran penentuan kebijakan selanjutnya, ya, baik di dalam pengolahan keuangan, ya, pemanfaatan anggaran maupun pendapatan, ya, pendapatan belanja daerah, sehingga keterlibatan bupati, ya, menurut saya, hemat saya, itu sangat ditentukan, ya, sangat ditentukan, karena pertanggungjawaban keuangan daerah itu, ya, itu berada di pimpinan, ya, berada di kepala daerah, sehingga ketika pertanggungjawaban keuangan dia tidak terlibat di dalam pembahasan KUA PPS, ya, KUA PPAS gitu ya, sehingga bisa saja muncul multitafsir karena dia ikut berperan penting di dalam pembahasan sampai pengesahan dan penandatanganan KUA PPAS. Karena setelah itu kan nanti akan menjadi rancangan APBD yang akan dipergunakan, yang akan diperuntukkan untuk tahun yang masa mendatang. Karena ini adalah sebuah kebijakan prioritas, sehingga keterlibatan kepala daerah sangat penting. Karena selain dia sebagai penanggung jawab keuangan, ya, pelaksanaan terhadap pendapatan dan belanja daerah, sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap dua dokumen, ya, KUA PPAS itu juga berada di kepala daerah. Ketua DPRD diminta menyampaikan secara terbuka terkait ketidakhadiran Bupati dalam pengesahan perubahan APBD Kampar agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSG yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.